Oke, kita lanjutin ya dari yang sebelumnya. Jadi tadi kita sudah membahas pilihan ganda ya. Sekarang kita akan membahas SI. Oke, nomor satu, sebuah perusahaan ingin menguji apakah terdapat hubungan. Ya, ini dibesarin aja deh. Sebuah perusahaan ingin menguji apakah terdapat hubungan antara nilai tes dari pegawainya dengan produktivitas. Ya, jadi nilai tes dengan produktivitasnya. Sorry. Data dari 10 orang pegawai dikumpulkan dan hasilnya seperti yang tertera di bawah. Jadi ada data, ada 10 pegawai diminta data nilai tes dan kita juga cantumkan produktivitasnya. Sebagai seorang peneliti, Anda diminta untuk membantu menyelesaikan masalah perusahaan tersebut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, temukan hubungan antara nilai tes pegawai dan produktivitasnya dengan menghitung koefisien Spearman Rank Correlation. Oke, Spearman Rank Correlation adalah non-parametric test untuk Pearson correlation statistik ya. Jadi untuk dia adalah non-parametric test. Kita mencari hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Oke, berarti apa yang kita lakukan? Kita cari koefisiennya dulu. Koefisien dari Spearman Rank. Jadi bagaimana caranya? Kita ke Excel. Bentar. Oke, caranya kita ke Excel. Oke, bukan ini. Ke sebentar. Oke, ini adalah soalnya ya. Nah, mari kalau kita lihat di sini gitu ya. Kakak udah pindahkan gitu dari yang ini nilai tes dan sini. Oke, jadi apa yang pertama kita lakukan? Nah, yang kita lakukan di sini tentu ini adalah apa? Ini adalah Spearman Rank Correlation ya. Kita ingat apa? Berarti apa? Rank. Berarti kita cari rank juga di sini. Nah, tapi rank dari apa? Rank dari X dan Y gitu ya. Nanti juga kita akan kurangkan apa? Ranknya. Jadi bukan observasinya gitu. Kalau misalnya di rank sum test atau di sign rank test dan lain-lain itu kan observasinya dikurangi dulu baru dicari ranknya, rank of difference. Tapi kalau di sini kita cari ranknya dulu baru kita cari difference-nya, difference in rank. Oke, pertama kita bikin rank. Bagaimana caranya sih sebenarnya bikin rank ya? Jadi sebutlah ini adalah rank for test ya. Ini kakak tunjukkan untuk otomatisnya di Excel. Rank for test. Ini adalah rank for productivity. Cara seperti ini ya. Kita seperti ini rank average kan kita ini. Ini adalah rank average. Maksudnya apa? Jadi kalau nilai yang sama akan dikeluarkan ratanya. Nah, biasanya gitu ya kalau kita. Nah, sebutlah dia. Oke. Nah, kita cari number of reference-nya. Reference-nya adalah dia. Nah, kita reference ini kita ingin kita ingin tidak berubah. Jadi kita kasih dolar ya. Terus apalagi kita ingin ascending ya. Nah, tadi itu maksudnya dari terkecil ke terbesar gitu. Oke, ini ranking 1. Kita scroll down ke bawah. Ranking 2, ranking 4, ranking 3 dan seterusnya. Oke, kita bisa lakukan hal itu di sini juga gitu ya. Di rank average. Terus sebenarnya kita bisa langsung sih, tapi
Tadi rumusnya agak kurang bagus ya. Jadi numbernya dia, reference-nya dia. Ini kita tutup ya. Terus kita sending. Oke. Nah ini dia rank untuk productivity. Jadi langsung ya kita cek sedikit ya. Misalnya nilai terbesar atau nilai terkecil 65 gitu ya. Ini nilai terbesar 10, 55. Oke. Tidak ada yang sama. Oke, kita cari apa? Kita cari differences-nya. Rank of differences. Differences in rank, sorry. Differences in rank. Jadi kita cari D. X minus Y. Nah, kita cari D kuadrat. Karena kita butuh sum of D kuadrat kan gitu. D kuadrat. Kita jumlahkan kan? Kita jumlahkan di sini. Sum pasti 0 kalau di differences, berarti dia benar. Nah, oke, yang kita butuhkan adalah dia ya. Sigma dari D pangkat 2. Kalau kita selanjutnya apa yang kita lakukan gitu ya. Kita lihat soal dulu. Jadi dia mintanya apa? Coefficient of Spearman rank correlation ya. Berarti kita balik lagi ke sini. Kita coba ke 12 ya. Nah, ini adalah cara mencari Spearman rank correlation yang kita udah pernah coba ya. Nah, kita ambil dia sih. Bisa nggak kita ambil dia tapi nggak keambil ya. Sebentar ya, sebentar. Ini untuk pertemuan yang sebelumnya kan ya, untuk membahas Spearman ya. Nah, kita tinggal draw dia. Apa nih? Sebentar. Sebentar. Oke, jadi 1 dikurang 6 dikali. Nah, ini nilai yang tadi ya, sigma dari differences kuadrat terus dibagi n dikali n kuadrat minus 1. Oke, 1 dikurang 6 dikali berapa? 6 dikali, tadi kalau kita lihat ya di soal itu 6 kali 24 ya. 24 dibagi n. N itu tadi berapa ya? N-nya itu 10 ya, 10 pegawai. Oke, 10 dikali 100 dikurang 1. Oke, jadi berapa nih? Jadi kalau kita sebenarnya ambil kalkulator dulu. Jadi dia adalah sini dah, sama dengan 1 dikurang 1 dibagi 0,145 ya. Jadi jawabannya adalah 0,145. Sorry. Ini maksudnya 0,145. Jadi 1 dikurang jadi berapa? 0,854.
Oke, jadi apa nih? Ini adalah Spearman rank correlation coefficient. Temukan hubungan. Apa yang Anda disimpulkan? Nah, ini hubungannya adalah positif dan kuat. Oke, karena dia lebih dari 0, atau dia lebih dari 0,8 ya. Jadi positif dan kuat. Ujilah jawaban Anda di nomor 2 untuk menguji apakah hasil yang Anda temukan itu sejalan dengan kenyataan ataukah hanya kebetulan saja. Apaan ini pertanyaan begini? Oke, berarti kita cari apakah dia signifikan secara statistik atau tidak ya. Nah, itu kan ujinya ada di tadi ya. Nah, kan kita minjem ini, kita belum menguji nih. Hal dan HA-nya seperti ini. Hal dan HA-nya seperti ini, Pearson ya. Terus untuk apa namanya? Kalau n kurang dari sama dengan 10, yang mana atau n lebih dari sama dengan 10, kita pakai normal approximation. Jadi kita pakai normal approximation saja ya, karena lebih mudah gitu ya. Jadi kita juga mengujinya tinggal pakai z ya. Jadi tinggal dikalikan dengan akar n dikali minus 1 ya. Jadi z sama dengan z stat ya, sama dengan 0,854 dikali akar dari n minus 1 kan gitu. Benar ya. Terus apa lagi? Z critical ya. Kita cari Z critical juga. Berarti untuk di sebentar. Di sini berarti kita butuh alfa. Nanti alfanya nanti mungkin dikasih tahu ya. Oke, jadi di sini n-nya kan 10 kurang 1 9 berarti kali 3. Jadi Z stat sama dengan 0,854 dikali 3 ya. Jadi jawabannya adalah berapa? 2,56. Oke, 2,56 Z stat ya. Kemungkinan besar ini akan signifikan ya. Kenapa? Karena ada D. Waduh. Kakak bisa lihat dari Z-nya ya. Z-nya ini kayaknya besar ya. 2,56 udah cukup besar. Nah, tapi kalau Z critical-nya berapa? Nah, Z critical-nya kita lihat untuk alfanya berapa pertanyaannya. Ujilah. Oke, dia jadi dikasih tuh alfanya. Sebutlah alfanya 5%, berarti dia adalah 1,96 ya. Alfanya 5% two tails. Kan H0HA-nya two tails ya. Karena kan apakah uji secara statistik kan gitu ya. Lihat sini. Nah, ini H0 dan HA-nya. Two tails. Nah, oke, kalau two tails terus alfa terus alfa 5% ya. Kasih tahu ya, kalau misalnya di soal tidak disebutkan alfa, jadi asumsi alfa sama dengan 0,05, maka Z critical adalah 1,96. Oleh sebab itu Z stat lebih dari Z critical. Absolute Z stat lebih dari absolute Z critical. Jadi reject 0. Kalau reject 0 sehingga apa? Sehingga kita reject dia, maka koefisiennya itu telah terbukti secara statistik bahwa dia tidak sama dengan 0. Jadi dia ada korelasi gitu loh, ada korelasi secara statistik. Kalau 0 kan berarti nggak ada hubungan, oke? Sehingga apa kesimpulan Anda? Nah, kesimpulannya adalah gini. Hubungan antara tes pegawai dan produktivitasnya itu berhubungan positif. Jadi kalau tes pegawai meningkat, maka produktivitasnya juga akan meningkat gitu. Dan hubungannya positif, cukup kuat dan signifikan secara statistik. Oke? Nomor 1 sudah ya, kita coba nomor 2. Oke, nomor 2 ini lebih mudah ya, karena tabel udah dijadikan tabel seperti ini. Terus nomor 1, temukan nilai yang masih kosong. Oke, jadi apa yang kosong ya? Ini dia nih, residual DF ya. Oke, ini kan kalau kayak gini aja. Sorry. Gini. Oke, untuk regression ini kan K ya, DF-nya. Apa DF dari regression ini kan K. K itu kan number of variables. Jadi ada 2, temperatur and weekend. Jadi 2. Residualnya gimana? Residualnya N minus K minus 1. N minus K minus 1. Jadi berapa? N-nya berapa? N-nya 30 dikurang variabelnya ada 2 dikurang 1. Jadi jawabannya adalah berapa? 27.
27. Jadi jawaban residual di sini adalah 27. 2 ditambah 27 kan 29. Berarti udah benar ya. Terus apa lagi? Terus residual di sini gimana ya? Gampang ya. Jadi tinggal dikurangnya aja karena dia punya total yang 431,407,4 dikurang 397,672,9 gitu ya. 397.672,9. Oke, bagaimana ya? Kayak gini deh, kita taruh di Excel aja deh. Tuh gini deh, langsung aja deh. Nah ini udah kakak taruh di Excel ya. Ini udah ada jawabannya juga. Tadi kakak sudah mencoba-coba. Nah di sini kan gampang ya. Jadi kalau misalnya tadi ini tinggal apa? Tinggal n-k minus 1. Nah ini adalah total tentu dikurang dari regression ya. Jadi ini kan total ya. Jadi semua ini ditambah bawahnya itu ya hasilnya total. Jadi tinggal ini dikurang ini. Hasilnya adalah yang tengah. Karena yang tengah yang tidak diketahui. Jadi SS total dikurang SS regression adalah SS residual. MS gimana? MS itu adalah SS dibagi DF. Oke, SS dibagi DF. Ini apa? Salah ini. Salah. Sorry. Ini kita ulang. Clear content. Jadi MS adalah SS dibagi DF. Dia dibagi DF. Dia dibagi DF. Oke, nah jadi F gimana? F adalah MS regression dibagi MS residual. Jadi F-nya udah 159, significance F-nya 0. Oke, terus apa lagi? Untuk selanjutnya yang kosong adalah ini ya, test stat ya. Test stat gampang ya. Koefisien dibagi standard error adalah test stat. Dan dia signifikan. Oke, terus apa lagi? Bentuklah persamaan. Oke, kita bentuk persamaan ya. Berarti kita balik lagi nih. Jadi udah selesai, kita bentuk persamaan di sini. Bentuklah persamaan regresi dari hasil estimasi. Oke, persamaan regresi dari hasil estimasi. Y-nya apa di sini? Y-nya adalah jumlah pelanggan ya. Jadi jumlah Y sama dengan beta routing intercept sama dengan berapa? Minus 74 ya. Sebentar, sorry. Ini kenapa nih? Sorry, pennya agak bermasalah. Minus 74 695. Terus temperatur ya plus 6,962 X atau temperatur taruhlah T. Terus apa lagi? Plus 201,871 apa tadi? Weekend. Oke, persamaan seperti ini. Jangan lupa plus error. Oke, apa lagi? Sudah. Interpretasikan koefisien temperatur nilai R square. Koefisien dari temperatur. Oke, kita interpretasikan ya. Y-nya itu dalam apa dulu nih? Saya satuannya. Temperatur skala Fahrenheit ya, skala Fahrenheit. Oke, jadi peningkatan 1 Fahrenheit ya kan DY per DT. Sebenarnya berapa? 6,962. Jadi peningkatan 1 derajat Fahrenheit maka membuat
pelanggan meningkat sebanyak 6,9 atau hampir 7 lah, taruhlah 7 orang gitu ya. Jadi jangan lupa setris paribus. Oke, terus kita sebentar. Terus kita ingin sebentar. Ini tuh apa ya? Ini tuh pelanggan apa ya? Pelanggan es krim. Oh, pantesan. Jadi kalau temperaturnya makin panas ya makin banyak yang beli ya. Oke, nilai R square. Kalau kita lihat di sini R square-nya adalah 0,922. Bagaimana menginterpretasikannya? Oke, coefficient of determination atau R square. R square-nya ada 0,922 ya. Ya, interpretasi kakak bicarain aja, kita omongin aja ya. Nanti tinggal dicatat ya. Jadi variasi dari X, variasi dari Y, variasi dari pelanggan mampu dijelaskan oleh model sebanyak, oke kita ulang. Variasi dari pelanggan mampu dijelaskan oleh variasi dari model sebanyak 0,922 atau 92,2%. Oke. Ya. Variasi dari Y mampu dijelaskan oleh variasi dari model yaitu X1 dan X2 gitu ya, beta 0, X1 dan X2 sebanyak 92,2%. Oke, gitu ya. Oke, terus kita coba selanjutnya apa lagi? Pada tingkat signifikasi 5% tentukan. Oke. Nah, ini udah menguji nih. Sebentar. Tentukan H dan HA untuk menguji apakah temperatur dan variabel dummy akhir pekan secara bersamaan dapat menjelaskan variabel pelanggan. Oke, jadi ini adalah joint test ya. DI D1 maksudnya. Oke, kita ke bawah ya. Kita cek di sini untuk D1 ya. Cek secara bersamaan berarti H0 apa tadi? Variabel dan dummy ya. Jadi beta 1 dan beta 2. Taruhlah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. At least one of the parameter is different. One of the parameter is different. Ya gitu aja ya. Jadi at least one of the parameter is different. Oke, apa namanya? Selanjutnya ujilah apakah dapat tentukan hal HA doang ya. Nah, selanjutnya adalah menguji dong. Menguji. Ujilah apakah temperatur dan variabel dummy akhir pekan secara bersamaan dapat menjelaskan variabel pelanggan. Nah, bagaimana cara mengujinya? Dia pakai F stat ya, F stat dibanding dengan F critical. Nah, tapi kalau di sini kita pakai cara lebih mudah, yaitu adalah probability dari F. Prop F ya, probability dari F lebih dari suatu nilai gitu ya. Probability dari F tuh kita bandingkan dengan alpha. Sorry ya, ini mungkin cara penulisannya salah ya. Kita bandingkan dengan alpha. Reject if probability dari F kurang dari alpha. Nah, kalau ini dia itu adalah sebaliknya dari F ya. F stat apa namanya? Ya, F stat ya. Kalau F stat tuh kan dia harusnya F stat lebih dari F critical. Nah, tapi kalau di sini kita pengennya probability kurang dari alpha. Kalau kita probability dari F di sini ada 0,000, 0,000. Dia adalah kurang dari 0,05. Jadi secara signifikan beta 1 dan beta 2 atau temperatur dan weekend itu mampu menjelaskan Y atau pelanggan, jumlah pelanggan. Oke, terus apa lagi? Tentukan H dan HA untuk menguji apakah variabel dummy akhir pekan secara individu. Nah, ini adalah joint test tadi ya. Nah, sekarang individual test gimana? Ya udah, individual test yang tadi. Jadi t-test ya di sini.
test stat ya yang ada di sini. Itu berapa? Dummy akhir pekan. Nah, weekend berarti 13,013. Oke, jadi kita pakainya nggak usah test stat ya, kita pakai p value juga ya. Reject if p value kurang dari alpha. P value di sini adalah 0,000, alfanya 0,05. Jadi kurang dari, maka reject 0. Ketika reject 0, maka apa? Maka beta dari weekend taruhlah dia beta 2, dia kan beta 0, beta 1, taruhlah beta 2 ya. Kan H0 HA-nya seperti ini, H0 HA. Beta 2 sama dengan 0, beta 2 tidak sama dengan 0. Oke, individualitas seperti ini ya. Nah, karena reject H0, kita reject dia nih, kita reject, maka beta 2 tidak sama dengan 0. Sehingga apa? Sehingga weekend itu mampu menjelaskan pelanggan, number of pelanggan. Oke, jadi dia signifikan ya, karena kan kurang dari p value kurang dari alpha. Oke, yang keempat, ujilah apakah variabel dummy akhir pekan secara individu. Lah, tadi apa? Lah, dummy akhir pekan, sama nih. Tentukan, oh tadi H2 dan HA ya. Oke. Nah, H2 dan HA-nya itu yang ini ya berarti. Nah, pengujiannya itu yang ini. Oke, selanjutnya apa? Berapa jumlah pelanggan? Oke. Yang diekspektasikan manajer tersebut di hari Minggu dengan temperatur 80 derajat Fahrenheit. Oke, berarti kita cari Y ya dari model yang kita punya. Modelnya seperti apa? Modelnya seperti ini. Kita cari Y-nya. Jadi Y sama dengan minus 74,7, taruhlah 7 ya, plus 6,96. Sebenarnya 7 juga sih, tapi oke lah, kita ikutin aja. Ini apa yang terjadi? Oke, kita seperti ini ya. Dia mintanya apa? Dia mintanya hari Minggu dan 80 derajat Fahrenheit. Jadi temperaturnya kita ganti 80 dan dia hari Minggu ya. 80 dan dia hari Minggu. Nah, dummy kalau misalnya dia benar weekend berarti dia 1 nilainya. Kan antara 1 dan 0 gitu kan. Tapi kan selalu seperti itu. Nah, sehingga nilainya bagaimana? Kita hitung aja pakai kalkulator. Nah, dalam hal ini error nggak perlu dihitung ya. Minus 74,695 ditambah 6,962 dikali berapa tuh? 80 ditambah 201,871. Oke, jawabannya adalah sebentar. Jadi salah ya. 74 ditambah jawabannya ada 684 ya. Masuk akal tidak ya kalau kita lihat di sini 480 600 7 kali 8 560 ya, masuk akal. Jadi jawabannya adalah 560 700 ya, 684. Jadi jawabannya adalah 684 pelanggan. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Apa tuh? Nah, ini seorang petani gelisah dengan perubahan pupuk menjadi pupuk organik dapat mempengaruhi hasil panennya. Dia kemudian membagi lahannya menjadi 6 bagian dengan komposisi setengahnya menggunakan pupuk yang lama dan sisanya menggunakan pupuk yang baru.
Petani tersebut ingin menguji apakah hasil panen dengan menggunakan pupuk yang lama dan baru berbeda hasilnya. Berikut hasil perhitungannya. Oke, terus nah sebentar ya, kakak akan mengambil sesuatu dulu sebentar. Tes. Oke. Oke, kita kembali, kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk crop yield. Nah, dia punya dua ya, yang old and new ya. Jadi dependent sample. Tapi dia cuma punya 6 observasi. Jadi kita pakai non parametric test ya. Karena diasumsikan tidak normal ya, karena coba kita lihat yang A ya, metode apakah yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan dari petani di atas dengan mengasumsikan bahwa data yang dikumpulkan di atas tidak mengikuti asumsi normalitas. Jadi jawabannya adalah Wilcoxon sign rank test ya. Sorry, karena dia tidak mengikuti asumsi normalitas ya. Kalau mengikuti ya kita pakai two dependent sample ya. Two dependent sample ya. Match pairs. Oke, jadi kita balik ke sini terus kita balik ke Excel untuk menjawab ya. Oke, seperti ini ya. Nah, Wilcoxon sign rank test seperti berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau Wilcoxon sign rank test ini bukannya dirankingkan, tapi dia dikurangi dulu secara langsung. Jadi setelah dikurangi baru dia itu dilakukan ranking dari differences, oke? Oke, gimana caranya? Udah langsung saja kita kurangi ya. Langsung saja kita kurangi nih differences. Differences adalah dia dikurang dia. Diapain lagi? Kita absolutkan ya, absolute differences. Absolute differences. Sorry. Gimana nih? Kok gini ya? Apa sih? Oke, good. Siapa lagi baru di ranking kan ya? Baru di ranking. Rank for negative differences. Rank for positive differences. Positive versus positive, yes. Oke, ini karena 6 ya, kita ini aja ya. 6, ada 6. Ini negatif, terus ini bentar, ini belum di rankingin ya. Oh iya. Ini baru differences ya. Iya, ini belum di ranking. Sorry. Lupa. Jadi kita cari rank dulu. Gimana caranya? Rank average dari dia. Oke,
kita kasih dia dolar, terus ascending. Oke. Nah ya, jadi kalau sama maka akan dijadikan rata-rata. Oke, nah ini juga sama ya. 1, 2, 3. 1 tambah 2 tambah 3 berapa? 6. 6 dibagi 3 2. Berarti 2, 2, 2. Oke. Oke, untuk negatif. Dia negatif di differencesnya, maka di sini 4 2 5,5 5,5 2 2. Oke, kita cek. Oke, sudah. Kita sum of rank. Yang kita pakai adalah yang ini ya, positive rank 9,5. Nah, karena dia cuma 6 maka kita nggak bisa normal approximation ya. Oke, apalagi tentukan handle dan HA untuk membuktikan bahwa median dari panen dengan menggunakan pupuk yang lama dan baru berbeda. Oke, jadi gimana caranya? Sebenarnya waktu itu udah dijelaskan juga ya. Jadi H0 HA jadi seperti ini, mean differences sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Oke. Berbeda atau tidak kan gitu kan? Cuma berbeda doang. Nah, pada tingkat signifikasi 5%, bantulah petani tersebut untuk memutuskan apakah dia harus mempertimbangkan menggunakan pupuk yang baru atau tidak. Nah, jadi kita akan cari untuk ini ya, di appendix ya. Kita cari appendix di JG Kelly. Oke, kita cari di appendix. Wilcoxon rank test N-nya 6. Dia apa? Dia two tails. Terus juga berapa? 5% ya. Dia berapa sih? 5%. Two tails 5%. 6 two tails 5%. Maka kiri dan kanannya 0 dan 21. 0 21. Oke. Oke, terus apa? Terus kita uji untuk apa? Statistik kita itu dia berapa? 9,5. Dia ada di mana 9,5? Kita lihat sini. 9,5 apakah berada di luar? Ternyata dia berada di dalam. So do not reject no. Oke, jadi jawabannya adalah do not reject no. So dia harus menggunakan pupuk yang baru tidak. Jadi dia tidak perlu menggunakan pupuk yang baru. Karena apa? Karena hasilnya tidak terlalu berbeda. Oke, kita ke problem 4 ya. Problem 4. Nah, problem 4 di sini kita lihat. Seorang konsultan keuangan diberikan data return dari 20 years treasury bonds. Tumben ya 20 years, biasanya 30 years. Dari 2010 hingga 2014 ya, 10 years, 30 years. Dia diminta untuk mengestimasi model tren linear dari nilai seasonally adjusted series, dan dia telah menghitung nilai dari ratio to moving average dengan 12 month moving average. Berikut datanya. Oke, ini adalah datanya. Oke, jadi apa yang kita akan lakukan? Oke, dari sini kakak udah langsung ke Excel ya, tapi biar agak cepat ya langsung saja. Oke, jadi ini ya, jadi dari yang seperti ini kita tinggal ubah ya.
menjadi untuk 1 tahun itu menjadi 12 bulan, 12 bulan, 12 bulan dan seterusnya. Jadi tinggal di deretin ke bawah bentuk kolom ke bawah aja tuh kayak gini. Nah, karena dia merupakan ratio to moving average ya, ratio to moving average. Ratio to moving average. Jadi kita tinggal cari apa? Adjusted series. Kita tinggal cari adjusted index, seasonal index. Oke, kita tinggal cari adjusted seasonal index. Gimana caranya? Nah, pertama kita lakukan rata-rata dari ratio to moving average untuk setiap bulan. Jadi untuk bulan Januari kita ratakan bulan Januari, bulan Februari kita ratakan bulan Februari, dan seterusnya hingga bulan Desember untuk bulan Desember. Setelah itu apa? Setelah itu kita dari faktor ya kan, adjusted faktor. Ketika kita jumlah ratio to moving average ratio to moving average dari setiap bulan, hasilnya itu tidak sama dengan 12, harusnya 12, sehingga kita adjusted 12 dibagi sum of average ratio to moving average. Oke, setelah itu apa? Setelah itu kita kalikan correction factor ini ke setiap elemen dari average ratio to moving average. Oke, ini dia. Oke, jadi kita sudah kalikan. Nah, maka ketika jumlah hasilnya 12. Nah, data ini kita tinggal copy, masukkan ke sini. Ini adalah adjusted seasonal index karena sudah dikali dengan correction factor. Kita taruh di adjusted seasonal index. Nah, maka kita dapatlah adjusted seasonal index. Selesai. Oke, sebagai mahasiswa FEBW, Anda diminta untuk membantu manajer tersebut menghitung adjusted index untuk 12 bulan. Sudah. Interpretasikan nilai indeks bulanan untuk bulan Mei dan November. Oke, untuk bulan Mei kita lihat ya. Untuk bulan Mei kita punya di sini Januari, Februari, Maret, April, Mei 1,02. Oke, bagaimana cara interpretasi? Jadi terasa gini. Pembelian bulan Mei itu 2% di atas rata-rata 2% di atas rata-rata penjualnya apa sih penjualannya? Oh, bond ya. Sorry. Return dari bulan Mei itu 2% di atas rata-rata return. Oke. Balik lagi ya. Return bulan Mei itu di atas rata-rata return setiap bulan. Oke, jadi dia di atas rata-rata sebanyak 2%. Oke, sudah. Untuk bulan November, nah bulan November itu dia returnnya itu di bawah rata-rata sebesar 0,021 ya, 0,021 atau 2,1%. Jadi dia di bawah rata-rata sebanyak 2,1%. Return di bulan November lebih rendah dibanding rata-rata return lain, rata-rata return di bulan lain sebanyak 2,1%. Oke, sudah. Oke, selanjutnya dia kemudian mengestimasi model tren linear. Oke, kita sudah punya modelnya dan menggunakan estimasi tren dan musiman, prediksikan nilai untuk 3 bulan pertama di tahun 2015. Oke, kita bikin ini kan 2010 ya. Kita bikin gini ya, 1, 2 gitu kan. 3. Untuk dapetin T-nya. Berapa nilai T di tahun 2015 3 bulan pertama. Oke, dari 2015 1, 2, 3. Januari, Februari, Maret. Oke. Ya Januari. Ya, kita punya 3 bulan ini 61, 62 dan 63. Kita masukkan modelnya ya. Jadi seperti ini. Kita copy saja sebenarnya. Kita copy saja. Terus kita taruh di sini. Nah, taruhlah di sini. Sebentar, ini baterainya sudah mau habis. Oke. Kita taruhlah di sini gitu ya.
dikurang 0, dikali T gitu. Sebentar. Oh, ini apa? Dikurang. Jadi 5, oke, dikurang 0, ya betul. Terus ke bawah ya. Oke, inilah dia returnnya 3,8, 3,7, 3,5. Tapi dia baru tren. Oke. Tapi dia belum musiman. Jadi kita harus kali dia dengan, ini kan Januari, Februari, Maret tahun 2015. Nah, kita kalikan dia dengan apa? Kita kalikan dia dengan seasonally adjusted index untuk bulan Januari. Dia dikali dengan bulan Februari, dia dikali dengan bulan Maret gitu. Kalau kita lihat di sini berarti dia dikali dengan dia bulan Maret. Oke, good. Oke, jadi ini adalah jawabannya ya. Returnnya kita dapat, ini jawabannya. Bulan Januari returnnya 3,63, Februari 3,74, dan Maret 3,68. Oke, terus apa lagi? Sudah? Oke, sudah semua soal. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Yang lebih mohon maaf. Sampai ketemu di pembahasan atau pertemuan selanjutnya. Semoga sukses UASnya. Terima kasih banyak.